Baik Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ismail Setiawan dari Universitas Asia Surakarta ingin membuat video terkait dengan syarat dalam pengusulan Serdos di poin PDD UKT PT. Untuk kali ini saya akan membahas tentang algoritma dan pemrograman dasar ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu adalah algoritma dan pemrograman dasar. Nah, di sini saya mencoba memberikan kepada mahasiswa konsep berpikir untuk menjadi seorang programmer dengan pendekatan game interaktif. Kenapa ini saya lakukan? Karena dari pengalaman saya, setiap kali mengajar mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar ini menjadi mata kuliah yang sangat horor karena konsepnya sangat abstrak dan latar belakang mahasiswa itu bermacam-macam. Ada yang memang dari SMK sudah tertarik dengan komputer atau dari SMA sudah tertarik dengan komputer, ada yang tidak. Nah, jadi saya menganalisis dari beberapa tahun selama saya mengajar atau mengampu mata kuliah ini harus ada solusi atau gebrakan baru dalam melakukan pendekatan. Jadi tidak lagi saya langsung masuk ke dalam apa itu algoritma dan apa itu pemrograman, tapi saya mencoba membuat pendekatan dengan game interaktif. Nah, gamenya nanti apa? Gamenya akan saya gunakan adalah Greenfoot. Nah, yang kedua, konsepnya adalah mengenalkan dunia programmer dengan materi yang fun. Jadi, konsep bermain itu sebenarnya membuat mereka menjadi fun dalam mempelajari materi-materi yang ada di algoritma dan pemrograman dasar ini. Sehingga tujuan akhir mahasiswa adalah dapat membuat karakter game, ya, membuat karakter game mereka sendiri dan mampu memainkannya dengan skenario yang telah mereka rancang sendiri. Jadi karakter gamenya mereka buat sendiri dan skenario jalannya program itu juga mereka yang bikin sendiri. Nah, nanti tinggal ditandingkan dengan teman-temannya. Siapa yang bisa menyelesaikan lebih cepat atau bagaimana dalam mencari tingkat kesulitannya. Nanti bisa ditandingkan, bisa jadi kompetisi ini. Nah, yang keempat adalah meningkatkan ketertarikan mahasiswa dengan pemrograman walaupun berasal dari background pendidikan bukan IPA. Kenapa saya bilang IPA? Karena umumnya mungkin anak IPA dengan tingkat logis yang lebih tinggi. Jadi dalam mempelajari ilmu pemrograman tentunya akan lebih mudah dipahami. Nah, bagaimana yang bukan IPA? Nah, ini adalah tantangan bagi kami para dosen membawa materi algoritma dan pemrograman ini ke mereka sehingga mereka bisa tetap paham dan mereka enjoy dalam mempelajarinya. Oke, di sini ada poinnya bagaimana saya merancang materi ini. Nah, di tempat kami sudah ada e-learning. Jadi di sini contoh saya bukakan salah satu kelas yang saya buat. Ya, di sini sudah ada kebetulan sudah sampai 10 pertemuan. Nah, saya bukakan di pertemuan pertama. Jadi kami merancang, ya, para dosen di tempat kami merancang strategi perkuliahannya bagaimana. Nah, metodenya saya pakai metode diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus. Jadi setiap kali saya mengajar, saya selalu membawa kasus sehingga mereka paham dengan konsep-konsep abstrak, tapi ada kasus yang bisa diselesaikan sehingga mereka akan tertantang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi saya menggunakan metode studi kasus. Dalam beberapa pertemuan saya akan menggunakan student learning, ya, ada SDL dan ada CL. Referensi video praktikum, jadi video-video praktikumnya sudah saya upload ke channel YouTube saya sehingga mahasiswa yang ingin mempelajarinya lagi bisa langsung menonton di YouTube saya. Medianya saya menggunakan PowerPoint bernarasi dan juga menggunakan video. Nah, tugas mahasiswa itu nanti akan masuk di form ini, di link ini. Nah, link ini nanti akan terhubung dengan akunnya mahasiswa, jadi mahasiswa tahu tugas apa yang harus mereka kerjakan, seperti ini contohnya. Oke, saya kembali lagi. Oke, jadi ini salah satu kami dalam merancang perkuliahan, ya, dan nanti juga ada evaluasinya. Tugas
Kebetulan kalau saya lebih sering menggunakan konsep mana hasil yang kita bahas tadi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, tolong kalian upload di tugas, nanti akan saya review. Dan juga saya membuka grup WhatsApp. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian ingin cepat direspon sama saya, silakan upload di sini, nanti akan saya respon hasil tugas kalian. Ya, jadi ini salah satu metode yang saya gunakan, berbagai macam metode, sehingga intinya adalah membuat mereka menjadi fun. Ya, jadi ini ada Mbak Faza berhasil mengerjakan tugas ya dengan konsep dia sendiri, dengan skenario dia sendiri, sehingga Mbak Faza ini upload di grup bisa langsung saya respon. Jadi rencananya ini si lebah ini harus memakan beberapa objek yang sudah dirancang. Kalau berhasil dimakan, nanti dia akan naik level. Nah, kalau dia makan jamur, maka dia akan keracunan dan levelnya, permainannya atau gamenya akan berakhir. Nah, di sini juga saya ada video untuk awal perkuliahan. Jadi coba kita lihat. Ngacak ya, bikin dia itu ngacak. Gerakannya nanti ngacak. Nah, perintahnya seperti ini. greenfood.getRandomNumber. Nanti ya. Pause dulu, reset. Saya berikan ke pesawat. Ya, nah di sini perintahnya adalah greenfood nggak nyala ini. Greenfood get nggak nyala. greenfood.getRandomNumber garam kurung 6. Coba kalian coba dulu. Silakan ketik. Ini saya muncul ini. Perintahnya ini. Greenfood, coba kalian kasih ke salah satu objek. Apa hasilnya? Sorry, ini. Turn dalam kurung greenfood, turn dalam kurung, jadi turn yang tadi turnnya 5 atau turnnya min 5 kamu ganti ini sekarang. Min 5 nya kamu ganti greenfood dot get random number dalam kurung 30. Nah, udah bisa. Udah di compile. Malah nggak gerak nih Pak. Kenapa nggak gerak? Nggak tahu, greenfood get random number kan. Atau pakai yang turn Pak, turn get greenfood get random Jadi number. di turn ya, jadi yang dalam kurung 5-nya, jadi gini, turn greenfood, G-nya besar, G besar, dot get G-nya kecil, random number sama get random number nih dalam kurung 30 kurung tutup titik koma. Compile, ada errornya nggak? Nah, class compile no syntax error. Close ya. Hasilnya gimana? Run. Nah, kadang dia pelan, kadang dia banter. Karena dia mengambil nomor secara acak dari 1 sampai 30. Ya, dia muternya kadang cepat. Nah, tadi Mbak Faza main speed. Nah, makanya saya kaget, kok bisa udah tahu kodenya dia gitu. Ternyata main speed. Nah, di sini speednya kan 1 nih ya, settingan 1 nih. Kode berputarnya kadang cepat, kadang pelan. Ya, itu efek dari ini greenfood get random number dari 1 sampai 30. Kalau ini kita berikan ke move ya. Kita kasih move itu kan maju dong. Nah, kita gantikan jadi move ya. Sorry, ini kecil. Move, kita compile. No syntax error ya.
Gitaran. Maju. Nah, dia majunya set tuh dia bergerak-gerak nih. Ini yang kalau kalian pernah lihat game si objeknya itu bergerak acak ya karena dia dikasih perintah kayak gitu, get random number. Ini perintahnya ini. Ini perintahnya. Ini perintahnya. Kalau kalian lihat kok sifatnya si objek gamenya itu bergeraknya secara acak. Gimana geser? Ya. Tuh, dia bisa ke atas ke bawah atau ke atas atau ke bawah. Nah, ini bisa nanti kita bikin skenario kalau si roketnya ini nyentuh si kapal pesawatnya ini, gamenya game over. Nah, sementara ini dulu. Kalian coba dulu. Tenang, jangan dikarbit, jangan semua materi dikasih. Hari ini habis nanti materi saya. Ya. Oke, sampai sini. Sudah bisa? Ada yang mau share screen? Mbak Faza. Ayo Mbak Faza, gimana kamu hasilnya? Oke. Kamu kasih apa? Get semuanya di get number ya? Iya, enggak. Cuma yang roti. Kalau yang lain di turn semua. Ya. Oke, sip. Nggak sulit ya? Nah, sekarang saya kasih tugas ya. Masukkan 4 aktor ya, 4 aktor. Mereka bergerak tidak karuan. Bergerak tidak karuan. Berarti semuanya dikasih apa? Turn sama move-nya itu get random. Pak, tadi saya coba mengcopy, bukan mengcopy sih, menu aktor dalam area. Itu kan gerakannya sama Pak. Berarti kalau gerakannya beda, harus membuat aktor beda juga berarti. Iya dong. Karena satu kodenya itu, nah inilah yang dinamakan. Coba kamu silakan share screen Mas. Yang gimana tadi maksudmu? Nah, semutnya 2 ya. Tapi kamu memasukkan semut ke dalam Word ini menggunakan klik kanan New ya. Nah, inilah yang dinamakan konsep, kalau di dalam pemrograman itu namanya Object Oriented Programming. Sifat orang tuanya diturunkan. Nah, kalau kamu lihat di dalam sebentar, saya masukkan ke dalam YouTube dulu. Kalau kamu lihat di dalam jangan tutup, jangan dihentikan, masih saya pakai buat materi. Oke, ya. Nah, kalau kamu lihat mana tadi? Di stop dulu Mas, di pause, reset. Oke. Tadi gimana cara kamu menambahkan? Kan new ya, new semut. Taruh di situ, terus set word. Nah, 3 semut ini memiliki sifat yang sama dengan aktor kelasnya. Itulah yang dinamakan pewarisan. Kalau dalam OOP, Object Oriented Programming, sifat orang tuanya diturunkan. Kalau kamu new itu, nah, ini terlalu jauh ya, tapi mudah-mudahan paham. Itulah konsep dari penurunan. Kalau kamu pengen bikin sifat yang baru, maka kamu bikin aktor yang baru. Gitu. Coba bikin aktor baru, semut baru lagi. Sama-sama semut, cuman sifatnya beda. Nah, new subclass. Sebentar. Subclass berarti ini semut baru ini, walaupun gambarnya sama, tapi kasih nama dulu. Oh iya, kasih nama. Semut anyar apa semut 2 apa semut 2. Nggak boleh spasi. Oh iya, spasinya. Tambah
tambah spasi. Oke. Nah, baru compile. Compile. Kan udah masuk. Nah, new semut 2. Inilah semut yang baru. Dia tidak akan mewarisi sifat semut nomor 1. Kasih perintah. Isi muter ya, 130. Oke. Compile. Run. Kok hilang? Enggak. Belum set the word mesti. Oh iya, saya dulu belum. Yes, nah, tidak. Nah, dia cuma muter-muter aja tuh. Nggak ngerti dia mau ngapain itu. Oke, nah sekarang tugasnya sudah selesai ya. Tugas selanjutnya adalah kalian memikirkan konsep mau bikin game apa. Udah gitu aja. Aktornya apa, dunianya apa, kalian siapin. Saya tulis di chat ya, saya tulis di chat. Berarti belum ada sistem mana ya, Pak? Kayak sistem game over atau mungkin? Belum, sabar. Nanti ada sistem nyawa, ada sistem naik level, ada sistem game over. Be patient ya, sabar ya. Habis materinya nanti langsung itu. Saya nggak punya materi lagi nanti. Oke, tugasnya adalah kuliahnya jangan banter-banter, tenang aja, tenang. 1, siapkan apa namanya ide game ya. 2, yang ide game ya, yang kalau aktor utama bersentuhan dengan musuh maka game over. 2, siapkan gambar aktor-aktornya. 3, siapkan wordnya. Wordnya itu apa namanya? Dunianya. Gambar dunianya. Jadi misalkan kalau kamu konsepnya itu kumbang kepik berlawanan dengan belalang, berarti kamu nyiapin wordnya mungkin bisa rumput-rumput atau di taman bunga, silakan. Oke, itu dulu aja gamenya. Jadi nanti aktor utama ketemu musuhnya, kalau dia saling bersentuhan maka game over. Itu dulu aja. Nah, sudah saya tulis di dalam chat. Sampai sini kuliahnya cukup dulu. Kok cuma sebentar, Pak? Tenang, sabar. Kamu bikin kayak gini aja dah. Nah, nanti dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya, jadi saya share screen lagi ya. Kalau saya share screen berarti ini saya close mic-nya, saya share screen. Greenfoot, masih muter-muter aja nih pesawat. Terus ini, nah ini kalau kamu bikin, jadi nanti si musuhnya ini ceritanya pesawat, aktor utamanya ini nih. Aktor utamanya ini. Berarti kan kalau supaya terhindar dari ini ya, supaya tidak tabrakan, dia harus bisa kita kendalikan. Jadi pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan menggerakkan objek ini dengan keyboard supaya dia bisa naik turun kanan kiri ya. Nah, mungkin nanti sampai game overnya ini mungkin di pertemuan ketiga skripnya apa. Oke. Si pesawat ini kita bikin dia terlalu cepat nih, turnnya, move-nya ini 10 lah levelnya. Ini level 1 gitu. Level 1 move-nya itu 5. Ininya turn-nya 5 gitu ya. Kita compile tapi dibanyakin. Nah, save the world. Tapi dibanyakin, jadi kalau di run nggak ketahuan mau kemana tuh. Nah, ini masih level 1 misalkan seperti itu. Kalau ketabrak, nah nanti tugasnya adalah mengambil si emasnya ini. Kalau kita berhasil mendapatkan emas ini ya, jadi kalau kalian pernah nonton film Harry Potter itu mencari objek yang benda paling kecil itu,
dia akan menjadi pemenangnya. Nah, si objek utama ini kan kita kendalikan sampai dia nabrak yang bintang emasnya ini. Kalau dia nabrak bintang emasnya ini, maka dia win, gamenya berhasil menang. Oke, dapat ya skenario pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Aduh, Ukuran berapa ukuran? Gimana? Kan ukuran. Apa ukuran? Iya, mau misal ukurannya. Kodenya apa, Pak? Saya nggak paham. Gimana? Tadi kan saya masukin pesawat, Pak, itu gede banget. Nah, cara setel ukurannya itu kodenya apa, Pak? Oh, kalau itu kamu pakai gambar yang kecil-kecil dulu aja. Pakai gambar yang kecil-kecil dulu aja. Kamu kecilin lewat menu Paint di resize ya. Misalkan gini. Paint saya masukkan open ya. Picture. Contoh misalkan ini nih gambarnya anak saya nih. View di reset home resize ya, kamu resize presentasinya kamu ganti menjadi 5%. Dah, terus kamu save. Jadi ngecilinnya lewat sini dulu aja ngecilinnya. Gambar aslimu itu kamu buka pakai Paint ya. Di Word ini ada di ini. Paint ini. Kamu open lalu di home dan resize. Jadi kan ukurannya besar. Home resize. Jadi 5% misalnya. Udah kecil, simpan, masukkan ke dalam Greenfoot-nya. Tenang, kamu udah terlalu semangat kalian ini ya, mau bikin sebuah game ya. Kalau udah gak sabar, kalian main ke YouTube aja, banyak banget tutorialnya. Tutorial membuat game dengan Greenfoot. Oke, ada lagi? YouTube jalan pintas. YouTube jalan pintas. Makanya kan di WA saya tulis mahasiswa fakultas YouTube. Saya apa-apa belajar dari YouTube. Kalian juga bisa gitu tuh. Oke. Nah, ini gamenya. Ada lagi? Cukup? Ya. Baik teman-teman, sementara ini dulu saya mau bikin tutorial yang singkatnya. Karena video pertemuan ini kan terlalu panjang ya. Saya bikin tutorial singkatnya dulu, nanti saya upload di YouTube. Bisa kalian pelajari lagi. Mbak Adelia tadi ya, yang lagi acara bisa mempelajarinya juga. Oke teman-teman, langsung saya buatkan e-learningnya dulu ya. Ya, Bapak Ibu, itu salah satu contoh yang saya gunakan dalam pembelajaran algoritma dan pemrograman. Salah satu videonya ya saya upload di channel saya. Dan sudah saya kasih playlist sehingga jadi teman-teman mahasiswa juga tahu. Di sini Greenfoot ya, saya menggunakan Greenfoot. Jadi ini sudah ada video-videonya sehingga teman-teman bisa melihat dan mempelajari materinya. Kenapa Greenfoot? Ya, jadi kalau kita latih Greenfoot-nya sendiri adalah aplikasi atau pemrograman, aplikasi atau program yang memang didesain untuk edukasi ya, pendekatan di sekolah Pak. Karena ini di luar negeri malah menjadi mata pelajaran yang lebih awal diberikan sehingga anak-anak lebih paham. Ya, contohnya seperti ini. Nah, dan ini coba saya bawa ke lingkungan kampus karena beberapa tahun pengalaman saya kampus selalu memberikan materi yang sangat abstrak. Jadi saya khawatir mahasiswa itu akan menjadi berpikir salah jurusan sejak awal kuliah. Nah, itu akan sangat berbahaya. Baik Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran terkait saya dalam berinteraksi bersama mahasiswa dan mudah-mudahan bisa memberikan cukup informasi sehingga Bapak Ibu bisa memberikan sebuah penilaian kepada kami.
Terima kasih Bapak Ibu sebelumnya, dan saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi sudah meluangkan untuk melihat video kami ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.